Lu punya 100 M, apa lu bisa buang 80 M? Pasti enggak, itu nggak mungkin. Mau Bill Gates-nya lo gitu kan? Iya, mungkin tunggu udah mau mati kali. Iya kan? Tapi harusnya nggak mungkin ya, orang biasa nggak mungkin. Manusia ya, tapi Iya. manusia secara rata-rata secara keseluruhan, tapi dengan kita punya kekuasaan, ada kenikmatan kan kita membantu manusia. Betul. Membantu orang nikmat kan, Tim? Nikmat. Nikmat banget kan? Nikmat. Senang lihat orang tersenyum, Iya. senang lihat orang bahagia, hidupnya bahagia. Timothy dengan cara ngasih uang, Iya. nah gue dengan cara bikin kebijakan. Oke, paham. Gitu Nah, kira-kira. Pertanyaan itu kan kalau di level yang orang bisa punya kekuasaan untuk membuat kebijakan. Tapi apakah untuk naik tangga sampai punya kekuasaan itu bisa nggak bang? Orang yang tanpa punya uang itu naik ke atas. Bisa banget. Sama orang yang punya uang pun kan nggak tiba-tiba punya uang 1 T, Oh iya betul. nggak tiba-tiba punya 100 miliar. Prosesnya. Ada prosesnya. Nggak tiba-tiba orang baru bisnis langsung punya duit 100 miliar kan nggak, Tim. Iya. Nggak juga tiba-tiba orang yang dari nol langsung jadi wakil gubernur kan nggak juga kan. Gue butuh 20 tahun loh untuk berkecimpung di dunia politik loh. Iya. Nah, Proses itu loh. ini kan ini nyambung lagi nih bang. Kalau dari data-data yang gue lihat ya bang, data-data yang gue lihat itu ini Wagub Sumbar ini bagus sekali bang. Apa yang bagus? Apa yang bagus ya? Jumlah ya penerimaan masyarakatnya. Kalau kita lihat dari sosial medianya juga, itu kenapa bang? Strategi apa yang bang Vasco pakai? Nggak tahu ya, Tim ya. Kalau buat gue pribadi ya, memang gue seneng kan dengan dunia sosial media. Dari dulu di Gerindra kan juga gue ketua bidang penggalangan opini publik. Ya. Ya, gue menikmati dunia sosial media ini. Dan jadi gue pengen menyampaikan apa program-program yang dibuat oleh pemerintah itu Ya. memang betul-betul bisa sampai dan terdeliver di masyarakat. Jadi masyarakat bisa tahu apa yang Pemprov sedang kerjakan, Ya. apa yang sedang dilakukan oleh Pemprov tahap bertahap. Walaupun nggak bisa gue kasih tahu semua, Iya. karena memang ada strategi-strategi kita yang memang harus kita buat silent dulu, akhirnya masyarakat berdampak. Dan menariknya beberapa hal kebijakan-kebijakan yang gua buat itu memang tidak terlalu populis terhadap masyarakat, tapi bisa berdampak secara peradaban di Sumatera Barat sebenarnya. Nah ini bang, ini mungkin pertanyaan personal dari saya pribadi. Kan saya lihat banyak teman-teman juga awalnya mungkin carinya uang, mungkin habis itu cari ketenaran. Ketika sudah dapat uang dan ketenaran, mereka carinya biasanya kekuasaan. Kekuasaan kan, tapi ini game yang kalau orang bilang tuh yang paling sulit bang sebenarnya. Even dibanding gamenya uang, game ketenaran, kekuasaan ini yang paling sulit. Banyak yang bilang seperti itu. Oke. Nah tapi kekuasaan ini kan unik, di mana itu adalah game status, di mana untuk jadi nomor 1 harus ada yang turun jadi nomor 2. Jadi ini sebagai roda yang terus berputar bang. Iya. Sama kan? Kalau misalnya uang, saya rasa semuanya bisa menang sama-sama. Hah? Saya merasa positif sum kalau uang. Tapi kalau misalnya kekuasaan itu zero sum, di mana ada harus satu yang naik untuk satu yang turun. Nah, Ada ini orang kaya nomor 1 semuanya bisa. kalau misalnya dunia ini teknologinya sama-sama canggih, saya rasa semuanya bisa makmur. Misalnya contohnya robot bisa jadi petani segala macam, rakyat itu akan makmur bareng-bareng kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya di politik sendiri lebih susah mendapatkan atau mempertahankan karena ini sifatnya seperti roda. Itu gimana menurut tanggapan Bang Vasco? Jadi gini ya, politik itu kan sebenarnya hanya jalan kita untuk membuat kita bisa berdampak kepada masyarakat, kan gitu, Tim? Ya. Nah, kita butuh sebuah power ataupun kekuasaan untuk bisa menerjemahkan dan melaksanakan apa yang kita pikirkan, membantu masyarakat. Karena tanpa adanya power itu, tidak bisa kita lakukan itu, Tim. Kita nggak bisa bikin kebijakan, misalnya saat ini saya bikin kebijakan, saya wajibkan seluruh SMA sederajat itu punya ekstrakurikuler silat tradisi. Karena Sumatera Barat ini punya 200 aliran silat tradisional. Ada 200. 200-an kurang lebih yang mulai agak menurun ketertarikan anak-anak mudanya di Ya. dunia itu. Nah ini gue wajibkan seluruh SMA. Kalau kita nggak punya power nggak bisa, Tim. Betul. Nah itu salah satu kekuatan power yang akhirnya mudah-mudahan ini bisa berdampak kepada peradaban di Sumatera Barat ya.